Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kali ini saya Tika Amsar dari FKUB Media hadir kembali untuk menemani Anda di channel FKUB Sidoarjo. Nah, kali ini saya berada di Krian, tepatnya di Kelenteng Teng Swibio Krian. Dan kali ini nanti kita akan membahas tentang perayaan Imlek di masa pandemi COVID-19. Di saat ini saya tidak sendiri karena saya sudah bersama dengan narasumber kita. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Ketua TITD Teng Swibio Krian bersama dengan Ibu Liliana. Apa kabar Ibu? Baik-baik. Salam kebajikan. Iya. Iya, salam sejahtera juga. Ya, Bu Liliana ini masih tetap semangat? Semangat terus ya. Nah, dan juga bersama dengan Ibu Liliana kali ini saya bersama juga dengan Bapak Hengki Rianto selaku pemuka agama dari Konghucu Sidoarjo, atau sekaligus beliau ini adalah pengurus dari FKUB Sidoarjo. Apa kabar Pak Hengki? Oke, nah ini tadi saya melihat di belakang ada kita sempat ngobrol juga ya, Gongsi Facai. Ini memang disampaikan begitu ya, Pak Hengki ya. Nah, apa sih makna dari Gongsi Facai dan juga tentang Imlek nanti kita akan bahas juga tentunya dari kesempatan kali ini. Tapi saya juga ingin sapa dulu, saya tidak sendiri juga dari FKUB Sidoarjo. Saya bersama dengan Sekretaris FKUB Sidoarjo, Bapak Muhammad Idham Holik. Assalamualaikum, Gus Idham. Mbak Tika. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, semoga kita sehat semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, nah kali ini kita juga bersama dengan dari pengurus dari Bakes Bangpol Sidoarjo. Terima kasih Pak sudah hadir juga dari Bakes Bangpol Sidoarjo. Karena kali ini kita ketahui bersama memang pemirsa di tanggal 12 Februari nanti adalah ditetapkan sebagai perayaan Imlek. Nah, di tahun 2021 kali ini tentunya kita dihadapkan di kondisi yang begitu berbeda dengan masih adanya persebaran wabah dari pandemi COVID-19 sendiri. Nah, kali ini kita nanti akan berbincang bagaimana perayaan Imlek akan bisa dilakukan di tengah kondisi yang masih seperti ini tentunya. Bu Liliana, ini kondisi yang tentu kita tidak harapkan sebetulnya adanya atau munculnya wabah pandemi COVID-19. Nah, bagaimana dengan perayaan Imlek sendiri akhirnya pada tahun 2021 ini dengan masih adanya pandemi COVID-19 ini, Bu Liliana? Sebetulnya biasanya setiap tahun kita merayakan Imlek ini ada panggung gembira dan lagi kita mengundang dari lintas agama semuanya ya rame-rame. Tapi kali ini himbauan dari pemerintah daerah kita kan tidak boleh merayakan, bukan tidak boleh menghimbau, kita tidak merayakan Imlek ini secara ramai, pengumpulan orang, banyak berkumpul orang. Kita dengan cara yang sederhana. Jadi kali ini tahun ini kita tidak mengadakan panggung gembira atau rame-rame semua kumpul makan, tidak. Jadi untuk sembahyang ritual. Sembahyang ritual ya, saja ya. Itu tetap kita adakan dan kita seperti yang maksudnya jaga jarak atau protokol kesehatan itu. Jadi malam nanti kita jam 11 malam kita akan sembahyang ritual di halaman kelenteng ini dan dengan berapa pengurus aja dari wakil kelenteng. Oke, baik. Di jam 11 itu di tanggal 11-nya ya, atau di tanggal 12? Tanggal 12. Jadi begini. Ya. Kalau itu Imlek itu kan mestinya besok, jadi sesudah jam 12 malam. Sesudah jam 12 malam. Biasanya setiap tahun itu kita jam 12 malam kita sembahyang bersama. Umat, pengurus semuanya ngumpul di sini untuk sembahyang kepada Tuhan. Ya. Tapi kali ini karena kan kondisi seperti ini, jadi kita lebih awal karena kan jam 11 itu kalau menurut di Tiongkok itu kan sudah jam 12. Jadi kita percepat aja. Kedua, kita tidak akan tidak sembahyang bersama, hanya berapa pengurus dan mungkin berapa anggota yang datang, yang waktu itu datang. Dan yang lainnya bagaimana nanti Bu Liliana? Yang lainnya kalau yang mereka datang mungkin kita himbau sore sembahyang sendiri atau yang datang biasanya sembahyang di rumah. Kalau kita tidak, sebelumnya kita
Dulu-dulunya belum merayakan tuh mereka mungkin sembahyang di rumah. Ya. Nah, sekarang sudah kita kira-kira 10 tahun kita kalau di kelenteng ini mengadakan sembahyang bersama kejadian dari malam jam 12. Kali ini kita jam 11 tapi berapa pengurus aja. Baik. Nah kalau dari kalender sendiri sebetulnya Imlek kali ini masuknya terhitung yang keberapa sebetulnya Bu Liliana? 2572 ya tahunnya ya. 2572. 2572. Oke, itu tahun Masehinya. Oke, jadi yang keberapa berarti bisa dibilang yang 2572 Masehi itu ya Bu Liliana ya. Nah, kalau di tahun sebelumnya kan sebelum ada pandemi biasanya kan perayaan-perayaan dilakukan begitu ya. Sekarang hanya untuk ibadahnya saja begitu ya. Nah, lantas bagaimana dari para pengurus ataupun dari anggota ataupun masyarakat sendiri tidak ada perayaan seperti itu? Apakah esensi dari perayaan Imleknya akhirnya jadi ya seperti sepi ataupun tidak bersemangat atau sebetulnya tetap harus bisa bersemangat dong menyambut Imlek tersebut? Saya rasa mereka tetap bersemangat bicaranya karena memang pandemi ini sangat mengerikan ya. Jadi yang sudah umur itu nggak berani keluar. Jadi kita kebanyakan sih muda-mudi atau yang agak umur-umur seperti mereka itu bisa berani. Yang tadi di depan dia waktu saya masuk ada beberapa anak para remaja itu yang kayaknya sedang memasang atau membuat lampion gitu ya. Nah itu untuk apa ya? Apakah memang ada perayaan juga atau gimana nanti? Gini, meskipun kali ini kita tidak merayakan rame-rame berkumpul atau bagaimana ya, tapi kita tetap suasana ini harus suasana Imlek. Memang suasananya seperti apa Bu Liliana? Di rumah itu kita pasang lampion atau di tempat ibadah ya. Kita tetap memakai baju yang nuansanya merah. Ya. Saya juga pakai baju merah sama Gus Idam juga. Merahnya kemerah-merahan ya. Biasanya kita merah. Terus kita pasang lampion yang simbol-simbol seperti Kongsi Pak Cai. Itu dia. Supaya semua saling mendoakan di tahun depan ini kita bisa Pak Cai itu apa itu? Nah ini tadi saya itu penasaran juga ya. Si Fajai itu apa artinya sebetulnya? Kita mendoakan kamu di tahun ini bisa kaya. Bisa kaya, amin. Kaya, teman-teman kaya, bukan kaya. Kaya apa saja nih? Kaya kesehatan, kaya semuanya ya, rezekinya, kebahagiaannya juga kaya. Badan sehat, bahagia dan kaya. Nah, amin. Baik. Nah, kali ini kita juga akan ngobrol dengan Pak Hengki nih. Ko Hengki, kalau kita mengenal lagi tentang perayaan Imlek sendiri gitu ya. Kita kenalan dulu dengan Imlek itu yang seperti apa sebetulnya? Terima kasih Mbak Tika. Ya. Sebenarnya Imlek itu kan sudah ada sejak lama. Sejak sebelum Masehi. Imlek itu adanya permulaan di dinasti Xia. Dinasti Xia, dan itu kaisar itu Imlek sekarang kan tahunnya 2572. Ya. Itu diawali dari tahun kelahiran Nabi Konghucu. Tahun kelahiran Nabi Konghucu itu 550 tahun sebelum Masehi. Itu ada keberadaan Imlek, itu diawali dari musim semi. Pergantian musim. Memang dari agama-agama kan pasti ada kalender sendiri. Iya. Nah, makanya itu Imlek itu sudah lama. Jadi karena saking lamanya, jadi Imlek itu merupakan agama yang sudah membudaya. Jadi agama ya sebetulnya. Ya, agama itu sudah membudaya. Jadi satu kesatuan. Jadi kita tidak bisa lepas, orang Tionghoa tidak bisa lepas dari Imlek. Tapi Imlek itu semua orang bisa merayakan Imlek. Tapi kita yang Konghucu yang beribadah. Itu aja. Meskipun disebut budaya, oke lah memang. Itu seperti Idul Fitri semua halal bihalal. Semua. Tapi kalau bisa. Idul Fitrinya
Hanya orang Islam saja. Itu. Tidak ada larangan. Mm-mm. Semua merayakan ini tidak ada larangan. Ya. Jadi jangan dibuat ini Khusus apa, ibadahnya ini siapa Sunda, saja. bukan. Ini semua kalau dikatakan budaya, Mm-mm. itu karena sudah lama. Agama kalau sudah lama memang jadi budaya. Mm-mm. Ini Nah, bisa dibuktikan dengan kitab-kitab suci, yang kitab suci lama, nabi-nabi lama, nabi-nabi purba itu sudah ada. Mm-mm. Jadi ada sejarahnya. Ya. Di sana juga ada di kitab Injil itu ada juga. Kalau ini kan pakai baju baru. Mm-mm. Ada itu saya tidak hafal itu. Sama di Islam juga begitu ya, Idul Fitri pakai ada, baju ada baru. terus, ya, ada Ah, terus. mm-mm. Jadi pakai baju baru, Ya. pakai apa? Mm-mm. Nah, Imlek ini sebenarnya kan ritualnya kan ada 5 ritual. Mm-mm. Dimulai dari 1 minggu sebelum Imlek. Mm. 1 minggu sebelum Imlek kita mengadakan ritual persembahyaan ibadah itu mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Mm-mm. bahwa selama 1 tahun ini kita bisa jalani dengan lancar dan baik. Setelah itu kita lakukan ibadah pada malam tahun baru ini. Mm-mm. Yang ketiga pada pagi hari setelah Imlek, sebelum kita berkunjung ke saudara-saudara tua, orang tua kita ibadah. Setelah malamnya dini hari jam 12 itu Ya, paginya. kita juga beribadah. Ibadah lagi ya. Itu harapan. Kita mohon harapan untuk tahun ini agar bisa lebih baik. Itu tadi Pak Jai. Bisa kaya. Nah itu kan ada rentetannya. Terus seminggu setelah Imlek, itu kita sembahyang pada Tuhan. Kian. Kalau di sini kepada Tuhan Allah. Seminggu setelah Imlek itu kita sembahyang pada Tuhan Allah, yaitu berarti bersyukur dan berharap. Nah, Imlek ini ditutup dengan 2 minggu setelah Imlek, yaitu Cap Gomeh. Oh iya. Lontong. Ingatnya lontong. Nah, makanya Imlek itu tidak bisa lepas dari agama. Tapi Imlek bukan hanya milik agama Konghucu. Itu harus kita sadari juga itu. Jadi buat apa kita perdebatan kayak gitu terus, tidak ada habisnya. Oke. Jadi kalau bisa dibilang maksud dan tujuan Imlek sendiri tadi adalah pengharapan itu tadi ya? Iya. Pengharapan, rasa terima kasih, bersyukur pada Tuhan, dan harapan untuk tahun yang akan datang kita bisa menjadi lebih baik. Dan di dalam Imlek ini biasanya kan ada kue keranjang. Iya. Kenapa kue keranjang itu kan kalau disimpan itu lama kan? Bisa tahan lama. Makanya itu kue keranjang itu biasanya kalau kita sembahyang kepada leluhur atau apa kan selama seminggu sebelum ini biasa kita sajikan sampai Cap Gomeh. Jadi bisa tahan lama itu. Nah seminggu sebelum Imlek itu biasanya itu salah satu tradisi mungkin ya, kita mengantarkan dewa-dewa untuk ke langit. Dewa-dewa itu seminggu sebelum Imlek itu, menurut kepercayaan kita, mereka itu pergi ke langit untuk laporan pada Tuhan. Makanya kita ngasih kue keranjang manis. Harapan kita, laporannya manis-manis. Laporannya manis-manis. Makanya itu harapan dari semua orang Tionghoa itu kan semua pakai simbol-simbol. Pakai simbol, pakai harapan itu saja. Itu kalau dari makna dari kue keranjang. Nah, oke. Bagaimana dengan baju merah, lampion? Maknanya apa nih? Saya penasaran dong. Kalau baju merah atau lampion, dulu itu ada legenda namanya. Dulu ada legenda, ada suatu bencana wabah, ada suatu binatang yang itu mereka itu takut sama warna merah. Jadi simbol kejahatan. Simbol kejahatan. Warna merah. Ada lagi yang bilang merah itu kan kebahagiaan. Gak mungkin orang berduka pakai warna merah. Itu dari tradisi
nenek moyang kita itu merah menambahkan kebahagiaan, kegembiraan. Itu makna dari pakai baju merah. Baju merah. Nah, kalau lampion sendiri, Pak G? Ya makanya lampion itu kan sama aja. Sama, kan, oke. Nah, ini tapi kan bentuknya kan beda ya. Lampionnya untuk Imlek ini dengan lampion-lampion yang ada yang lain kan beda. Dari tulisannya aja. Ada tulisannya itu apa sih ya, Bu Liliana? Seperti yang di atas itu ya. Wansurui. Wansurui itu kita nantinya semua urusan lancar. Lancar. Oke. Jadi harapan. Harapan. Pak Iki bilang kan harapan. Jadi kita berharap tahun ke depan ini kita wansurui. Taji tali hoki banyak gitu loh. Besar hoki banyak. Oke, baik. Hampir sama. Ya, seperti kan kalau di China, di desa-desa itu kalau waktu Imlek begini di rumah semua meskipun mereka tidak kaya, tapi dengan kertas merah ditulis fungsi Pak Cai, Wan Shui itu ditempelkan ya. Atau dia punya pikiran apa ya, pengen apa ditulis. Jadi toilet itu jadi saja itu ada kaitannya dengan masa depan. Itu kalau yang ditulis biasa itu nggak harus lampion juga ya, tulis biasa di kertas biasa, tapi harus dasarnya harus warna merah kertasnya. Biasanya gitu. Oh, oke. Isinya terlalu harapan. Ya, harapan. Tapi yang simbol yang pertama itu hoki. Fu itu hoki. Jadi biasanya di rumah keberuntungan. Satu. Keberuntungan. Satu lagi. Ya, gimana? Biasanya kita bisa berkumpul dengan keluarga. Keluarga jauh-jauh. Ya. Kan kita datang, kita makan bersama, itu berkumpul dengan keluarga. Tujuannya itu gitu ya. Tapi tahun ini tidak bisa dilakukan, Pak Igit. Lantas bagaimana? Tetap boleh ya? Oh, dengan keluarga saja tapi kan maksudnya. Setiap keluarga seperti saya sendiri. Keluarga dari suami saya dan keluarga saya. Biasanya kan keluarga besar. Jadi biasanya sebelum saya ke Kelenteng, jam 6 itu ada acara di keluarga suami saya. Nanti jam 7:30 di keluarganya saya sendiri. Sekarang sudah tidak diperbolehkan, tapi untuk ritual sembahyang pada leluhur siangnya itu diharuskan, tapi tidak bondong-bondong gantian. Malam tidak, makan di rumah sendiri-sendiri, tapi kita Zoom. Apa aja sekarang teknologi pakai Zoom, pakai lewat ini sudah kita ampau, biasanya kan mesti bagi ampau. Iya. Lewat transfer langsung ya. Besar ini. Masih boleh kita ninggalin rekening. Iya. Rekening listrik aja. Nah itu dia. Iya. Yang satu hal yang mungkin saya juga pernah lihat ada pohon angpau kan ya. Pohon angpau di sini ada ya. Oh, yang mana ini Pak Hiki? Yang warna pink ini ya? Oke. Kalau sebelum pandemi, ini semua kasih pohon angpau. Pohon angpau itu yang ngambil itu semua. Baik dari Muslim, baik dari Katolik, baik dari langsung naik ambil pohon angpau. Pohon angpau itu macam-macam nilainya. Jadi berkat bagi tergantung hobinya. Jadi ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 50.000, ada yang 200, ada yang 100. Makanya mereka disuruh milih. Yang digunakan sebagai pohon angpau ini apakah hanya pohon tertentu atau gimana Pak Ege? Ada pohon khusus gitu kah? Ya, pohon mehwa. Mehwa. Oh iya. Mehwa ini apa ya? Kayak sakura ya? Sakura ya? Sakuranya Tiongkok. Pastinya kan kalau Jepang itu sakura ya. Mehwa. Oh, untuk China-nya ya. Baik. Jadi khusus untuk pohonnya itu ya yang digunakan ya. Pohonnya itu kan nggak ada daunnya. Iya, tidak ada daunnya. Musim rontok semua, jadi waktu musim semi ya. Hanya bunga saja. Hanya bunga. Wah. Mungkin tahun depan kalau sudah ada pandemi bisa datang. Ambil angpau di situ. Gitu ya. Tetap kita kirim rekening aja. Nah, itu dia. Baik. Iya.
Nah, ini kita sudah banyak berkenalan tentang Imlek. Nah, pemirsa, kali ini kita ingin tahu juga tentunya pendapat dari Sekretaris FKUB Sidoarjo. Bagaimana terkait dengan perayaan Imlek sendiri? Ini menjadi bagian dari umat beragama nih, terutama di Kabupaten Sidoarjo. Seperti apa, Pak Idam? Silakan. Ya, makasih Mbak Tika. Pertama atas nama Forum Perhimpunan Umat Beragama, perkenankan saya mewakili seluruh pengurus FKUB mengucapkan selamat Imlek. Gong Si Facai. Ya. Lampau nalai. Mudah-mudahan kita semua tahun ini senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, kemuliaan, berkat, keselamatan, rezeki, dan kebahagiaan. Amin. Dan terutama yang paling penting, kita semua tetap mari berdoa semoga pandemi COVID ini segera berlalu. Ya. Khususnya di negeri kita. Ya. Nah, karena ini patut juga kita semua sebagai umat beragama ini tetap membangun semacam empati kita terhadap situasi. Nah, termasuk di dalam merayakan Imlek tahun ini juga perlu kita tetap dalam situasi empati bahwa masyarakat kita ini masih dalam suasana bencana pandemi COVID ini. Sehingga untuk saudara-saudara yang merayakan Imlek ini, mari kita tetap merayakan ini tidak mengurangi kekhusyukan di dalam perayaan, tapi kita empati untuk tidak berlebih-lebihan. Dan ini kita juga semua memang sedang bersedih ya. Nah, khusus untuk Imlek ini sebenarnya tidak berbeda. Kemarin pada saat perayaan Natal di bulan Desember pun, saudara-saudara kita yang Nasrani, Kristiani itu, umat Katolik itu juga merayakan dengan penuh empati juga ya dalam suasana pandemi COVID ini. Untuk sementara tidak merayakan dengan ini penuh berlebihan. Biasanya kan namanya Natal itu juga sangat identik dengan kemeriahan ya, orang berkumpul. Termasuk juga Imlek ini sebenarnya kan juga identik dengan kemeriahan perayaan itu. Orang diundang untuk datang berkumpul merayakan, ada penampilan aneka seni, karaoke dan sebagainya itu, dan masyarakat sangat terhibur dengan situasi itu. Gitu. Lalu 2 minggu setelahnya ada penutupan biasanya itu dengan cap gomeh itu. Saya juga selalu diundang hadir juga di sini dan ada ampau ya. Itu termasuk pada saat perayaan Idul Fitri kemarin, umat Islam pun demikian membangun empati dalam suasana yang masih pada COVID ini, tidak merayakan Idul Fitri dengan berlebihan. Idul Fitri itu kan identik dengan takbir yang sangat meriah, kemudian ada halal bihalal di mana-mana. Ya semua dari kita, semua umat beragama, saya kira patut tetap mengembangkan situasi empati dan suasana pandemi COVID. Sehingga semua umat beragama itu dituntut untuk mampu menerjemahkan ajaran agamanya masing-masing agar tetap bisa beradaptasi dengan situasi yang ada. Yeah. Kalau tidak, itu nanti akan ada masalah. Misalkan jadi orang ngotot, umat agama tertentu, saya ini berdoa kepada Tuhan, minta pertolongannya supaya COVID ini cepat berlalu. Tapi caranya dengan mengundang ribuan orang itu kan ya, ini kan nantang masalah, Bapak. Yeah. Jadi dalam situasi seperti ini, setiap pemuka agama dituntut untuk mampu menerjemahkan ajarannya itu agar beradaptasi dengan situasi ini tanpa harus ada benturan-benturan. Nah, semoga juga saudara yang merayakan Imlek ini mampu itu menerjemahkan. Agama itu setidaknya kan selalu ada 2 hal. Hal yang bersifat transendensi, hubungan manusia dengan Tuhan, vertikal, diwujudkan dengan ritual,
peribadatan. Nah ini biasanya memang ada tata caranya masing-masing yang biasanya kalau di dalam Islam disebut syariat gitu. Ini yang biasanya memang agak sulit dilakukan perubahan karena ini sudah tata cara beribadah. Tapi di dalam syariat itu juga ada bagian-bagian sebenarnya yang bisa kita kompromikan yang sepanjang tidak melanggar. Contoh misalnya kalau sholat dari masjid itu dulu sebelum ada pandemi itu kan perintahnya soft lurus rapat gitu kan. Soft lurus rapat karena soft yang lurus dan rapat itu bagian dari kesempurnaan sembahyang beribadah itu. Ya. Kalau sekarang nggak boleh berhimpitan. Imam itu harus bisa memerintahkan jaga jarak gitu. Nah, tapi ini kan seluruh agama itu memang harus mampu menerjemahkan agamanya. Nah, dalam perayaan Imlek ini ada bagian yang bersifat ritual yang jika itu memang tidak bisa ditinggalkan, ya tetap harus dijalankan. Beribadatnya, sembahyangnya, tetapi protokol kesehatan tetap harus diikuti. Nah, bagian yang paling longgar untuk kita lakukan adaptasi perubahan-perubahan situasi ini kan perayaannya. Perayaan ini kalau di dalam agama itu lebih bersifat profan. Profan ini hubungan kepada sesama manusianya. Nah, yang oleh Pak Edi tadi wujud agama yang antar umat antar manusianya ini kan banyak berinteraksi dengan budaya dan sebagainya. Nah, ini yang harus bisa disesuaikan. Nah, misalnya kemarin kalau biasanya Imlek itu harus dengan mengundang banyak orang, ada tampilan barongsai macam-macam. Ini kan bagian yang bisa dihilangkan. Tapi dalam rangka menjaga agar tidak ada penularan. Tidak memunculkan klaster baru harapannya begitu. Dalam situasi menghadapi pandemi Covid ini ada bagian-bagian ritual keagamaan yang bisa tetap dijalankan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, tapi ada bagian-bagian tentang budayanya, sisi budayanya itu yang bisa dikondisikan untuk nah itu dia Pak Hengki, terkait dengan protokol kesehatan sendiri karena ini kurang beberapa hari lagi begitu ya Imlek, bagaimana kesiapan dari kelenteng ini sendiri Teng Swibio untuk menyiapkan protokol kesehatan? Kalau protokol kesehatan kita punya cairan disinfektan, semprot kita punya. Cairan disinfektan hand sanitizer kita ada. Termogan kita ada, masker kita ada, paket sudah disiapkan dari FKUB. Kita jaga jarak kita pasti. Jadi nanti memang yang akan datang ke sini sudah ditetapkan berapa orangnya untuk bisa tetap jaga jarak itu bisa dilakukan tetap gitu ya. Saya prediksi tidak sampai 50. Menyesuaikan tempatnya ya. Itu ritual saja ya. Ritual saja. Nah, itu saya prediksi, tapi kelihatannya orang-orang kita itu lebih takut. Sampai lebih takut. Tidak usah dibengokin teman-teman kita. Mereka itu sudah takut sendiri-sendiri. Baik. Untuk hari biasa pun juga ya. Nah, ini untuk ritual ibadah nanti dilaksanakannya di sebelah mana ya? Di depan sana tadi Kak? Oh iya, di depan. Nah, penasaran tempatnya seperti apa? Nanti saya akan ajak untuk lihat-lihat untuk tempat di mana pelaksanaan ibadah Imlek nanti akan dilaksanakan juga begitu ya. Nah, terakhir karena saya sudah dikode oleh tim dari FKUB Media, waktunya sudah habis ternyata. Terakhir mungkin boleh disampaikan pesannya seperti apa Bu Liliana? Pesan dan harapannya juga tentunya di dalam Imlek tahun ini. Silakan. Semoga dari sesudah ini tahun baru ini jadi tahun kerbau ya. Tahun kerbau ini kalau di nuansanya Sena itu kita tahun depan kita harus kerja keras lagi. Lambangnya seperti itu. Jadi kita setiap tahun itu punya lambang. Kita harus lebih giat, lebih kerja keras,
memerangi COVID ini ya. Oke, tahun ini ya, untuk tahun kerbau ini ya. Ke depan ini selama setahun ini 2021. Ke depan, jadi ke depan. Sesudah tanggal 12. Oh ya, oke. Jadi saya harap nanti sesudah ini COVID cepat Amin. hilang, pergi. Ya, Jadi kita bisa dengan suasana yang gembira untuk merayakan Imlek yang akan datang, Ya. gitu ya, dengan kegiatan yang lain. Sepertinya biasanya kita setiap ada kegiatan penting kita pasti panggil mengundang dari lintas agama. Sudah lama ini. Sudah lama sekali. Kita pengurus sudah senang hati kalau kita bisa sama-sama dengan agama, dengan dari Islam, dari mana itu, dari Katolik ya, dari Kristen, dari Buddha, semua kumpul katanya orang. Suka saya, senang saya, bahagia sekali. Mudah-mudahan tahun depan bisa seperti itu. Bisa normal kembali sih ya segala sesuatunya ya. Baik, nah silakan untuk Pak Hengki pesan dan harapannya juga tentunya. Ya, saya kira hampir sama dengan begini ya. Nanti pada acara ibadah kita mohon doa kepada Tuhan agar COVID ini bisa segera berlalu dan tahun depan kita bisa merayakan ini bersama-sama. Bu Tika bisa ambil mangkok di dapat kue keranjang. Dan kita semua dilancarkan lah, dilancarkan. Mudah-mudahan kita sehat, banyak rezeki. Amin. Dan sukses di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Nah, Pak Idam silakan boleh menutup dengan juga pesannya juga kepada umat beragama terutama umat yang merayakan Imlek ini. Bagi saudara-saudara yang merayakan Imlek tahun ini tetap semangat ya. Di dalam situasi yang sulit kita tetap semangat merayakan ini dengan kebahagiaan meskipun agak berkurang suasana, tapi hubungan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa tetap bisa kita jaga. Hubungan sesama manusia, khususnya kita sebagai sesama bangsa Indonesia, ini juga tetap kita jalin bersama-sama. Tetap semangat. Ya, baik. Kita optimis, mudah-mudahan kita semua senantiasa di dalam lindungan, yakin ya di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Idam, Bu Liliana terima kasih juga, Pak Hengki terima kasih, dari Bakas Bangpol juga terima kasih telah menemani juga perbincangan kita sore hari ini atau kali ini yang wah ini seru sekali dan ini senang saya begitu masuk ke kontak teks Wibio ini tadi sudah hadir dengan di depan itu sudah langsung merah begitu ya. Ketemu lagi ada lampion-lampion yang sedang dibuat begitu di depan, cantik sekali. Yang penasaran sesaat lagi nanti setelah ini Anda bisa saksikan begitu ya keindahan nuansa tempat kelenteng Teng Swibio ini. Sekali lagi terima kasih Bu Liliana dan juga Pak Koheki. Selamat Imlek ya, Gongsi Facai juga untuk semua pemirsa yang juga sedang merayakan Imlek di luar sana, Gongsi Facai ya. Semoga sehat selalu, keberkahan selalu menyertai ya. Dan tentunya sore hari ini waktunya saya Tika Amsar bersama dengan tim dari FKUB Media, Feki dan juga Fahmi yang bertugas di FKUB Media. Pamit dulu undur diri, terima kasih dan jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe yang paling penting untuk Anda di channel FKUB Sidoarjo. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk semuanya. Gongsi Facai.